Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min ahwali ahlin nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur kepada Allah kita ucapkan. Salawat dan salam mudah-mudahan terus dan selalu Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan suaranya masih bisa didengar dengan jelas. Powernya sedikit agak diganali supaya suaranya keluar. Alhamdulillah Allah izinkan bisa dan masih bisa berjumpa lawan pian seberataan. Ada beberapa hal yang jika diperkenankan ingin ulun sampaikan, namun terlebih dahulu biasanya ulun kada ingat di waktu. Kalau tidak azan isya yang mengingatkan, baru sadar kalau waktunya sudah selesai. Karena itu mungkin kalau ada hal-hal yang lebih dulu ingin disampaikan atau ditanyakan seputar persoalan-persoalan dalam agama, monggo nun sewu silahkan. Nggih. Kayaknya ya siap Fuad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin dulu tanyakan Ustaz, saat belum pernah dengar kalau misalnya nih di masjid kita ini kan belum misalnya berdekatan dengan musola. Nah terus mungkin secara keseharian kita mengetahui tentang tata cara sholat. Salah satunya mungkin kumaninahnya kurang, terus kanarannya dihijab, terus jemaahnya sedikit, terus kita mencari yang masjid yang lain gitu Ustaz. Namun seakan-akan sih sebenarnya silaturahmi juga seakan berkurang gitu Ustaz. Nah, bagaimana kita sikap kita itu Ustaz dalam seperti itu? Apakah kita tetap melanjutkan sholat kita keluar Masjid yang lain? masjid yang lain, apakah kita tetap di situ? Padahal kita mungkin dengan situ Ustaz, ya. Bukan lalu kan dimana yang utamanya silaturahmi atau gimana Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Salah satu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, atau salah satu sabda beliau, ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat. Maukah kalian, ujar Nabi, kutunjukkan sesuatu yang keuntungannya itu pada saat tertentu atau pada satu sisi dia mengangkat satu derajat, di sisi yang lain menghapuskan dosa. Maka setelah sahabat berharap dengan sungguh, di antara yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kathratul khata ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah lagi menghapus dosa. Semakin banyak langkah yang ditempuh, kalau diakumulasi dengan logika kita sederhana, berarti semakin tinggi derajat dan semakin semakin terkikis dosa dan kesalahan. Kemudian kita juga
mengetahui Nabi begitu sangat menekankan dengan yang kita kenal silaturahim. Bahkan ar-rahim itu Allah letakkan di bawah arasy. Rahim itu, hubungan baik itu, dia berkata, barang siapa yang memutuskan aku, maka Allah juga putuskan dia dengan Allah. Begitu pentingnya silaturahim. Nah, persoalannya terkadang ada kondisi di mana kita itu punya waktu untuk bersilaturahim di luar jadwal sholat. Ada kalanya kesempatan kita untuk silaturahim karena betapa sibuk dan sebagainya itu kita miliki pada saat kesempatan sholat berjamaah. Pada saat memiliki kesempatan sholat berjamaah, maka sekiranya kita banyak waktu untuk terus bersilaturahim, tidak mengapa kalau kita memilih masjid yang lebih jauh. Kalau hubungan silaturahim kita masih kita jalin di waktu dan kesempatan yang lain, karena kita masih punya waktu selain pada saat kita sholat berjamaah, maka bangunlah hubungan silaturahim dengan baik. Yang menjadi dilema kadang-kadang ketika dengan kesibukan yang cukup padat, kesempatan kita ketemu dengan sesama muslim yang mana hidup bertetangga dengan kita itu hanya pada saat waktu sholat. Maka pada saat itu siogianya alasan kalau di masjid ini tidak tumakninah itu tidak cukup untuk kita meninggalkan masjid yang dekat lalu mengorbankan silaturahim untuk mendapatkan pahala yang lebih jauh yang tadi disebut dengan kasratul khuta ilal masajid. Nah, sehingga teorinya jelas, kemudian praktek di lapangannya itu bisa jadi satu orang dengan orang yang berbeda juga sikapnya berbeda. Jadi silaturahim itu luar biasa sampai Rasul mengatakan sinfani la yanzurullahu ilaihima yaumal qiyamah. Ada dua kelompok, dua golongan Allah tidak sudi memandang mereka kelak pada hari kiamat. Yang pertama qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahim. Yang kedua al-jarusu, bertetangga tapi tidak pandai bertetangga. Bahkan dengan tetangga di situ juga ada nilai silaturahim. Dengan tetangga Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sampai mengatakan ausan Jibril bil jar. Jibril itu mewasiatkan kepadaku berulang kali bagaimana bersikap dengan tetangga, dan di situ ada nilai silaturahim. Sampai-sampai aku menduga jangan-jangan tetangga juga termasuk salah satu ahli waris. Begitu saking seringnya Jibril mengingatkan dengan tetangga. Nah, bahkan dalam hal mencari tempat tinggal pun Rasul sallallahu alaihi wasallam menekankan perhatikan tetangga itu terlebih dahulu. Cuman sayangnya ucapan Nabi ini hanya diterapkan sebelah mata. Apa ujar Nabi? Al-jar qoblad dar. Kalau pengen pindah rumah, mencari tempat tinggal, perhatikan dulu tetangga kamu. Cari tetangga yang baik. Itu dipahami sebelah mata. Haur urang je nang harus baik lawan kita. Padahal kita pun tetangga buat mereka. Sebagaimana mereka bakalan jadi tetangga kita, kita pun juga statusnya tetangga buat mereka. Cuman kadang-kadang hadis itu hanya diterapkan sebelah mata. Urang je terus nang harus baik lawan kita. Bilanya cagar tetangga kada baik, kita kada hendak berumah di situ. Kapan kita koreksi diri kita? Kalau urang terus nang kita pandang harus baik, sementara kita sendiri tidak ada kecenderungan untuk berusaha menjadi tetangga yang baik. Kenapa? Karena di dalam surah An-Nur ayat 26 Allah menyebutkan, ini sudah pernah kita bicarakan tentang teori perjodohan. Al-khabisat lil khabisin wal khabisun lil khabisat wat thayyibat lit thayyibin wat thayyibuna lit thayyibat. Ulaika mubarra'una mimma yaqulun. Perjodohan itu satu keniscayaan. Kalau kita selalu ketemu dengan orang yang jelek, itu isyarat bahwa memang itu jodoh karena kita memang sebenarnya jelek, tapi kita tidak berbenah diri.
Jadi sama orang cari jodoh, carilah perempuan yang solehah. Kalau tidak kita mulai dari diri kita menjadi yang soleh, maka sulit kita ketemu dengan perempuan yang solehah. Maka jadilah laki-laki yang soleh, akan Allah pertemukan dengan perempuan yang solehah. Jadi tentang fenomena seperti itu, teorinya jelas. Kita harus melihat apakah kita masih punya waktu selain jadwal sholat untuk bersilaturahim, atau waktu kita cuma saat sholat itu saja, saking sibuknya kerja. Kalau ternyata kita masih punya waktu, maka sholatnya kita di masjid yang jauh itu tidak mengorbankan hubungan silaturahim. Tidak mengorbankan hubungan silaturahim. Sebab di luar jadwal sholat, kita masih bisa mengisi kekosongan itu, gunakan waktu di luar jadwal sholat untuk tetap bersilaturahim. Tapi kalau kita ternyata hanya punya kesempatan ketemu dengan jamaah masjid yang dekat dengan rumah kita hanya pada saat waktu sholat, maka alasan masjid ini ada tumakninah, maka alasan itu tidak cukup untuk kemudian terputusnya silaturahim. Lebih-lebih kalau kita bawa ke ranah hukum, ke ranah fikih, bahwa tumakninah di dalam sholat itu menurut Imam Abu Hanifah dan madhab Hanafi tidak termasuk bagian dari rukun sholat, tapi sunnah sholat, sehingga sekiranya ditinggalkan pun sholatnya tetap sah. Itu madhab Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi. Meskipun dalam madhab Imam Asy-Syafi'i bahwa tumakninah di dalam gerakan sholat itu bagian dari rukun sholat, tapi setidaknya kan masih ada alternatif ya. Nah, jadi bisa kita melihat, kalau boleh ulun tambah, jangan sampai kita membenturkan sesuatu yang baik dengan yang baik, sehingga karena kita memilih yang baik ini, yang baik yang satunya seperti punya alasan untuk kita tinggalkan. Ada fenomena yang sama ya. Pagi Senin tadi ulun sampaikan di RRI, nah kerjasama Kemenak dengan Radio RRI Pro 4 itu tiap pagi dari jam 6 sampai jam 7 tuh bergilir, penyuluh agama tuh bergiliran untuk ngisi religi pagi. Nah, ulun diminta apa temanya Pak Ustadz? Temanya salah kaprah. Salah kaprah. Sederhananya begini, ketika ada suatu masalah menyebabkan efek, maka yang perlu kita selesaikan bukan efeknya, masalahnya. Kalau efeknya kita selesaikan, kita salah kaprah. Atau sederhananya, kalau dalam sebuah rumah, rumahnya bagus, tapi ada salah satu sudutnya itu sarang tikus, maka kalau rumahnya yang kita robohkan itu salah kaprah. Semestinya sarang tikusnya itu yang kita atasi. Tidak sedikit orang mengalami salah kaprah. Jadi salah kaprah itu kesalahan yang tidak disengaja. Karena orang beriman itu selama masih punya hati nurani, untuk bersengaja melakukan kesalahan itu kayaknya kecil kemungkinan. Kalaupun terjadi karena lupa, karena keadaan, karena tekanan, atau karena hal-hal yang bukan dari dorongan hati nuraninya. Itu orang beriman. Nah, jadi ulun angkat sebuah dialog. Seseorang bertanya kepada, ini kaitannya juga erat dengan menjelang ibadah kurban ya. Seseorang bertanya kepada Mufti Republik Arab Mesir, Syekh Ahmad Thayyib. Mohon maaf, bukan mufti tapi Syekhul Azhar. Syekhul Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar University, Grand Sheikhnya. Kalau istilah apa ya, di Roma tuh di Vatikan tuh ada tokoh agama Kristen tertinggi. Nah, beliau Profesor Dr. Ahmad Thayyib. Beliau diajukan pertanyaan. Kesannya itu pertanyaan yang brilian, padahal menyimpan niat, boleh katakan niat busuk. Ya Syekh, mana nang bagusnya nih? Ini ada duit, sebutlah umpama kalau di sini sekitar 16-17 juta. Ini ada duit nih. Kita belikan hewan kurban, seekor sapi, sembelih, lalu dagingnya dibagikan kepada fakir miskin yang kadang
kebutuhan fakir miskin bukan di daging, lalu daging itu dia jual kembali, pasti dengan harga yang murah kan, supaya orang mau nukar dengan harga yang murah. Mana bagusnya? Atau duitnya aja langsung yang kita bagiakan lawan mereka, disedekahkan langsung kepada fakir miskin. Mana bagusnya? Atau Jarsidin, statement yang mungkin selalu datang biasa dari orang-orang liberal ya. Orang-orang liberal. Mana lebih manusiawi atau mana yang lebih bermanfaat dan lebih baik? Punya duit umrah berapa wah ini? 36-an lah kurang lebih lah. Anggaplah mana duit 36 juta, bawa tolak umrah, tawaf 7 kali mengelilingi Ka'bah. Mana bagusnya duit yang sama dibawa tawaf keliling di pelosok-pelosok untuk dibagikan kepada orang-orang kaum duafa? Mana yang bagusnya? Ujar Sidin. Atau ungkapan, sesuap nasi yang kau masukkan ke mulut orang yang betul-betul lapar jauh lebih baik dari sholat malam sepanjang seuntuk. Bagaimana respon beliau? Kata beliau, kalau ulun istilahkan ini salah kaprah. Sebelum ulun jelaskan, rupanya ada session dialog interaktif, ada yang mengungkit kisah lama. Menurut pian pang Pak Ustadz, nah apa kisahnya, mana bagusnya? Pemimpin adil non muslim dengan muslim tapi koruptor, mana bagusnya? Jadi jar ulun rupanya dalam hati ulun ini penanya ini belum bisa move on lagi nih. Belum bisa move on lagi. Apa kata Syekh Ahmad At-Tayyib? Ujar beliau, di balik ungkapan itu terselubung sesuatu yang buruk, stigma negatif. Pertama, tazhidun nasi an sya'airi dinihim allati yatamayyazuna biha anil adyanil ukhra. Yang pertama kata beliau, di balik ungkapan itu mengandung upaya-upaya untuk menjauhkan umat Islam ini dari syiar-syiar agama, yang mana syiar-syiar agama itulah merupakan identitas dan ciri khas dia sebagai seorang muslim. Itu yang pertama kata beliau. Lalu beliau kutip firman Allah, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah. Apalagi kan sering kita mendengar juga sadis itu ibadah kurban. Emang ayam yang Kentucky atau kan dijawab matinya dengan digelitik, disembelih juga matinya, malah ada yang lebih parah, dipalu kepalanya. Kan biasa seperti itu. Atau ada juga yang mengatakan dari orang-orang liberal, apa itu umrah bahaji? Menyugihi orang Saudi benar ya? Ada gitu kan? Mendingan duitnya dipakai untuk infrastruktur atau kan gitu, daripada menyugihi negara lain, ujar. Jadi pertama kata beliau, fihi tazhidun nasi an sya'airi dinihim allati yatamayyazuna biha anil adyanil ukhra. Mengandung itu, ungkapan-ungkapan itu mengandung upaya untuk menjauhkan umat Islam dari syiar-syiar agama, yang mana syiar agama itulah yang membuat mereka itu berbeda dengan agama-agama yang lain. Itu pertama. Yang kedua kata beliau, yang kedua, biasanya orang yang berangkat umrah, apalagi bisa tiap tahun ya, biasanya orang yang setiap tahun menyembelih hewan kurban, ibadah yang mereka lakukan itu tidak pernah mereka jadikan alasan untuk tidak bersedekah. Biasanya orang-orang yang berangkat itu orang-orang pemurah juga.
Artinya sedekah mereka beri, umrah mereka lakukan. Ibadah kurban mereka laksanakan. Di luar ibadah kurban, mereka juga peduli dengan masyarakat. Jadi jangan dibentur-benturkan. Intinya kan gitu. Jangan dibentur-benturkan. Karena orang yang hatinya itu selalu ingin melaksanakan ibadah haji, umrah, melaksanakan syiar-syiar agamanya yang sebenarnya itu kan menguras biaya, mereka itu bukan orang-orang pelit. Mereka itu tidak menjadikan undang ada kawalah bersedekah tahun ini karena undang ibadah kurban penghabis anggarannya kadeda. Atau maaflah, tolong kaum duafa orang-orang fakir miskin untuk tahun ini jangan ke rumah, anggarannya sudah dialokasikan ke berangkat umrah. Nggak ada kan seperti itu, nggak ada. Tapi dibangun sepertinya dibenturkan. Itu yang kedua kata beliau. Yang ketiga, kalau pengen dibentur-benturkan, mestinya jangan sampai ongkos berangkat umrah dengan diberikan saja kepada fakir miskin, atau biaya untuk membeli hewan kurban jangan dibenturkan, lebih baik dikasih duitnya saja dengan orang miskin. Jangan seperti itu kalau membandingkan, membenturkan. Mestinya kalau membenturkan, mana bagusnya Jasidin, duit yang dihabiskan berjalanan ke Singapura itu nang ke Singapura yang bukan bagian dari syiar agama, anggaplah hal-hal mubah. Mana bagusnya duit yang dihabiskan Mbah Bulik tuh kada ada jual nang anunya. Sama aja juga istilahnya, hidung nakaka itu juga kada berubah. Mana bagusnya duit yang dihabiskan tuh digunakan untuk menolong orang-orang susah. Kalau pengen dibandingkan begitu, jangan membandingkan yang baik dengan yang baik seakan-akan pilihannya hanya satu. Jadi ada upaya terselubung. Sama tadi, mana yang harus kita dahulukan, atau mana yang lebih baik, bakti dengan orang tua atau taat dengan suami. Jangan dibentur-benturkan. Dua-duanya bisa kita lakukan kok. Jangan dibikin seperti tak ada pilihan. Itu salah kaprah. Apalagi jululun nangkait di mana bagusnya, mana baiknya pemimpin non muslim tapi adil dengan pemimpin yang muslim tapi koruptor. Wah, itu penistaan, itu penghinaan. Itu stigma negatif, seakan-akan orang Islam itu kada ada lagi yang baiknya, kada ada lagi yang amanahnya. Dan sebaliknya, itu pencitraan. Non muslim itu semuanya adalah orang-orang adil. Persoalan ada koruptor, ada amanah, itu bukan dan tidak ada kaitannya dengan dia agamanya apa. Selama orang punya nafsu. Jadi kalau mau fair, perbandingannya mana bagusnya pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin non muslim yang adil, fair. Atau muslim yang koruptor dengan non muslim yang koruptor, fair. Jadi kadang-kadang kita itu dari awal udah dijebak. Ihlah. Sama kadang-kadang jerulun pian umpat Imam Malik kah, umpat Nabi kah? Sadar nggak kita menuduh Imam Malik itu melawan Nabi? Contoh konkret. Kita udah habis bulan Syawal lah. Habis. Ini contoh konkret. Jadi Imam Malik puasa 6 hari di bulan Syawal atas nama sunnah Syawal itu tidak ada. Itu tidak sunnah. Tapi kalau atas nama Senin Kamis, atas nama Yaumul Bid, hari-hari putih, ya. Sementara pian-pian pasti mengantongi hadisnya. Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu bi sittin min Syawal faka'annama shoma ad-dahra kullah. Kekanakan TK gen disuruh menghafal hadis itu, apalagi sekolah-sekolah terpadu. Hafal hadis itu. Sahih. Tapi jadi Imam Malik, menurut saya puasa 6 hari atas nama sunnah Syawal itu tidak sunnah. Kira-kira gampang kan orang membangun statement. Nah sekarang pilihannya ini ada hadis Nabi, ini perkataan Imam Malik. Mengikuti Nabi kah, mengikuti Imam Malik kah?
itu udah menyesatkan. Membangun logika seperti itu menyesatkan. Bagi orang awam seperti kita, jawabannya pasti sudah nyata. Umpati Nabi, ulama manusia tidak maksum, tidak ada jaminan salah. Kalau Nabi dipelihara oleh Allah, kan gitu. Maka kalau ada perbedaan seperti itu, jangan terburu-buru menghakimi seakan Imam Malik itu kada tahu di hadis. Padahal jika mau ditanding tuh hadis yang ada di kepala sidin, nang dia ada di laptop kita, mun di akal kita udah kada kau dibanding, nang di laptop kita aja tuh. Masya Allah. Tapi karena ini ulun ungkit, mau kada mau harus dijelaskan. Kalau kada dijelaskan jadi fitnah. Dalam kajian usul fikih itu artinya dalil-dalil fikih. Usul itu maksudnya ad-dalail al-fiqhiyah, dalil-dalil fikih. Jadi fikih itu mesti memiliki dalil. Secara prinsip dalam rumusan hukum, dalil itu ada dua kategori. Sepakat itu menjadi pegangan pijakan standar, semuanya sepakat. Ada yang kemudian yang kedua hanya digunakan sebagian, tapi tidak digunakan oleh sebagian yang lain dalam hal-hal tertentu. Yang disepakati itu ada 4: Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas. Ini standar umum. Standar umum. Kenapa bertambah aja pulang? Maka Nabi medahkan 2 aja. Pulang. Itu akibat memahami hadis, memahami dalil itu melalui terjemah. Itu akibatnya. Ulun kadang-kadang kembali langsung kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Mun pian bisi kemampuan, ujar kita tuh skillnya, monggo silahkan. Kalau punya skill, kalau kada punya skill jangan coba-coba. Ujar kita, adegan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang profesional. Contoh aja, ulun hendak memberi pian banyu teh, hendak mengolahkan kaduset kopi lah, benganga aja ulun seduh sesendok kopi di muntung pian, ulun masuk akan gula, ulun tuangkan banyu panas, ulun aduk langsung di muntung pian, itu langsung kembali. Itu ada mekanisme, ada aturan, ada rumusan. Karena Al-Quran dan hadis berbahasa Arab. Bahasa Arab itu punya kaidah-kaidah, punya tata cara dalam memahami. Punya tata cara dalam memahami. Maka ujar kita itu kan ada tekniknya mengolah kopi, ada teknik mengolah teh, ada tekniknya. Salah teknik bisa kepahitan, bisa kemanisan, atau kopinya bisa kada berasa. Ada tekniknya. Bahkan melalui wadah dulu diolah, sehingga ketika diolah melalui wadah, lahirlah hasilnya itu bisa jadi kada berbentuk lagi bahan dasar, kada berbentuk lagi bahan dasar. Ini wadai roti pisang, cari pisangnya pian di sini adalah melihat lagi mana gulanya di sini, mana gelapungnya di sini, kada berbentuk gelapung lagi. Ada cara untuk memasak itu. Kadang langsung gelapungnya ngelawan pisangnya diaduk di muntung langsung kemudian ditaguk jadi roti pisang. Gak bisa seperti itu. Itu yang disebut dengan mazhab. Mazhab itu pijakan dasar untuk memproses ayat dan hadis. Karena kadang-kadang ada hadis secara zahir dengan hadis yang lain dia berseberangan. Bagaimana cara kita mempersatukannya agar dia mesra menyatu? Itu dibahas dalam usul fikih. Dibahas dalam usul fikih. Jamaah yang dimuliakan Allah. Jadi sebelum ulun memberikan contoh konkret nantilah, ulun ingin menyelesaikan dulu dalil hukum tadi. Yang disepakati standar umum itu ada 4: Al-Quran, Ijma', Qiyas, dan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini standar umum. Namun tentu ada mekanisme. Al-Quran mendasari hadis, sehingga hadis menjadi dasar hukum.
karena rekomendasi amanat dari Al-Quran. Sedangkan ijma ini adalah implementasi dari amanat Al-Quran dan Sunnah. Apa ujar Nabi? La tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku itu, ujar Nabi, kalau sudah bersepakat, dia tidak akan bersepakat untuk satu kesesatan. Kan rekomendasi. Jadi menerapkan ijma ini adalah amanat dari hadis dan amanat dari Al-Quran. Demikian juga kemudian qiyas. Ini amanat dari Al-Quran, amanat dari hadis. Kemudian dikuatkan oleh ijma. Karena sahabat bersepakat bahwa di zaman Nabi hidup sallallahu alaihi wasallam, qiyas itu pun juga menjadi salah satu alternatif untuk mendasari hukum. Tapi qiyas tidak boleh nabrak ijma. Ijma dan qiyas nggak boleh membentur sunnah, dan sunnah jangan dibenturkan dengan Al-Quran. Ada runutan dalam istilah materi di kampus itu, sistematika susunan dalil hukum. Itu temanya itu. Nah, kemudian ada yang bagian kedua, dalil-dalil yang sebagian orang menjadikannya pijakan, sebagian yang lain memilih pijakan yang lain berbeda. Imam Malik kita ambil salah satu contoh. Imam Malik punya pijakan tersendiri berbeda dengan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Ketika tidak ada di dalam Al-Quran, ketika hadis yang mutawatir juga tidak ada, ketika ijma juga tidak jelas kepastiannya, apalagi qiyas. Maka Imam Malik berpegang kepada substansi nilai sunnah. Apa substansi nilai sunnah? Apa yang terjadi secara masif, secara turun-menurun di 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'it tabi'in. Apa yang terjadi secara masif, jadi kita tuh udah menjadi rahasia umum. Beliau melogikakannya begini. Kalau di zaman tabi'it tabi'in itu ada satu kebiasaan yang tidak hanya dilakukan, namanya juga kebiasaan lah, dia berulang-ulang, tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tapi jadi kita sekampungan dengan itu. Berarti fenomena ini tidak muncul secara tiba-tiba. Pasti fenomena yang diwarisi dari generasi sebelumnya. Dan ketika ditemukan generasi sebelumnya pun juga sama, melakukan secara masif. Berarti diwarisi dari generasi sebelumnya, dan itu generasi di mana Rasul masih hidup. Ketika di generasi di mana Rasul masih hidup, itu terjadi secara umum, transparan, dan Nabi tidak melarang, Nabi juga tidak berkomen, berarti itu adalah sunnah yang terlaksana secara mutawatir. Sunnah yang terlaksana secara mutawatir. Arti mutawatir itu tidak dilakukan hanya 1-2 orang, sekampungan menggawi. Berarti mutawatir. Sebagaimana ada hadis mutawatir, diriwayatkan secara terucap, tidak oleh 1 orang, sekampungan meriwayatkan, itu mutawatir ngaranya. Sementara hadis man shoma yang terucap itu betul dia sahih karena memenuhi kriteria hadis sahih, tapi periwayatnya sedikit, 1-2 orang. Berarti tidak masuk level mutawatir, dia masuk level ahad. Ahad dengan mutawatir jauh lebih kuat mutawatir. Maka Imam Malik mentarjih riwayat yang terlaksana di 3 generasi secara mutawatir. Jadi jangan tuduh Imam Malik kada paham hadis. Itu tarjih. Dosa jauh-jauh dari berdiri hendak sujud, ada 2 riwayat. Mun pian memilih 1 riwayat, itu yang pian tarjih, bukan berarti nang berbeda lawan pian kada punya landasan hukum. Yang berbeda dengan pian, dia lebih cenderung mentarjih riwayat yang satunya. Tapi kita yang minim dengan hadis akan gampang menuduh, nah udah hadisnya nah, nyamu kada percaya. Hendak terjemahnya kah, hendak aslinya kah? Imam Malik siapa garang? Apalagi kemudian dikuatkannya dengan ungkapannya. Kan Imam Malik berkata, perkataan yang cukup masyhur, fenomenal, kullu kalamin nas yurad wa yuqbal illa kalam sahibi hadzal maqam.
Di Masjid Nabawi beliau berucap sambil ngajar, setiap perkataan manusia itu patut diterima, layak ditolak, kecuali tuh perkataan yang di belakang. Imam Malik yang nangka itu nyawa mengarasilah jar. Ya Allah. Itu yang sering ulun temukan. Fenomena seperti itu. Tapi kita pun juga tidak boleh memandang. Tetap kita dukung semangat talabul ilmnya itu luar biasa. Cuman ya, makanya dalam satu hal kita tidak boleh berhenti untuk terus menggali, mengkaji. Jangan-jangan ketidaktahuan kita yang membuat sikap kita begitu arogan ya. Kita nggak ada tahu. Baik, ulun tambahkan kaidah, salah satu bentuk kaidah dalam bahasa Arab. Dalam bahasan usul fikih itu ada namanya dilalatul alfadhi 'alal ma'ani. Setiap kata itu pasti mengarah kepada makna yang dimaksud, kan gitu. Setiap kata itu pasti mengarah kepada makna yang dimaksud. Dalam piring ulun ini ada dua wadai lah. Yang satu namanya roti pisang, yang satu namanya tahu isi. Jaka duit isinya. Baik. Ketika ulun mengatakan tolong ambilkan roti pisang, maulah pian sembarangan mengambil. Pasti kata yang ulun sebut itu mengarah kepada makna yang dimaksud. Ya kan? Makanya kadang-kadang ulun kalau hendak membawa diskusi, misal tentang bid'ah, kita sepakati dulu bid'ah yang dimaksud itu apa, definisinya dulu. Cucukakan di situ dulu. Kena bepandai rincian tuh kena. Kita cucukakan dulu. Definisinya apa? Kalau definisinya ketemu, baru kita putiki. Nah, yang ini termasuk, yang ini termasuk, yang ini termasuk, ini termasuk. Tapi kalau definisinya aja sudah berbeda, merinciakan pun juga pasti berbeda. Merincikan pasti berbeda. Nah, dilalatul alfadz 'alal ma'ani itu bahasan yang rumusan-rumusan bagaimana kita memahami makna yang dimaksud dari satu kata. Jangan sampai tolong ambilkan tahu isi, lalu pian mengambil yang ini japian, aku kan melaksanakan perintah. Itu kan andakannya di dalam piring halus juga. Kenapa dipadakan salah? Berarti kada paham lawan tahu isi. Pastikan dulu, dalam ilmu mantiq namanya tasawur. Tasdiq itu tahapan kedua sesudah tasawur. Jadi kita bola. Tasawur gambaran dalam benak kita, bola itu apa dulu? Ketika sudah jelas, benar, baru bila orang tukarkan bola, kita tidak akan salah membeli barang. Kada tertukar sepatu. Kalau ternyata sepatu dalam benak kita itu bola. Tasawurnya dulu, itu ilmu mantik ya. Ilmu mantik. Cuman ya sayangnya, tidak sedikit orang mengharamkan ilmu mantik. Padahal ilmu mantik itu adalah pijakan-pijakan kita berlogika yang benar. Ada tasawur, ada tasdiq. Cuman ulun perhatikan biasanya kebanyakan, tidak hanya sebagian, kebanyakan yang mengharamkan sesuatu dia sendiri tidak pernah mempelajarinya. Hanya umpat-umpatannya juga. Orang bocap nek ini bocap. Jadi budaya umpat-umpatan tuh kada di masyarakat tradisional aja, Bang. Seberataan tradisi umpat-umpatan tuh ada. Bila sudah ustadznya nang di favoritinya, mau di tradisional, mau di Muhammadiyah, mau di Salafi, karas tuh Pak. Jadi itu bisa terjadi di mana saja. Jangan kita itu hanya di kelompok itu saja, tidak. Sebagaimana penyakit siapapun bisa jatuh sakit. Dokter ahli kesehatan pun bisa jatuh sakit. Jangan dipadahkan kada mungkin sidin garing kada sini dokter. Baik. Nah, ada mekanisme dalam memahami maksud dari satu kata. Ada dua aliran nih, aliran besar. Ada dua metode. Metode pertama ini sawadul a'zam, mayoritas. Sedangkan metode yang kedua ini umumnya ulama berorientasi kepada Imam Abu Hanifah. Ulun sebutkan contoh di antaranya saja. Bahwa ulun ambil nang minoritas aja karena ini lebih simple, lebih sederhana. Meskipun ada alternatif kedua, ini mayoritas ulama.
Jadi seluruh ulama itu antara dua tujuannya. Bilanya kada melewati salah satu di antara dua metode itu, berarti nafsu dia dalam memahami ayat dan hadis. Nafsu, selera. Dilalatul alfaz alal ma'ani itu ada 4 macam. Yang pertama disebut dengan ibaratun nas, memahami sebatas hitam putih. Memahami sebatas hitam putih. Kemudian yang kedua, isyaratun nas, memahami di balik hitam putih. Yang ketiga adalah dilalatun nas, memahami substansi dari hitam putih. Tadi yang tersirat, ini substansi lebih dalam lagi. Yang keempat disebut dengan dilalatul iqtida'un nas, ibaratun nas, isyaratun nas, dilalatun nas, iqtida'un nas. Ulun berikan contoh ibaratun nas secara hitam putih. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah menyebutkan wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Mulai wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Bagian itu kalau kita tarik kesimpulan berdasarkan metode ibaratun nas, wa 'alal mauludi, dan diwajibkan kepada seorang laki-laki yang dilahirkan untuknya seorang anak, berarti ayah ya. Rizquhunna wa kiswatuhunna, diwajibkan, berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada perempuan yang melahirkan anaknya dengan cara yang baik. Secara ibaratun nas, ayat itu dijadikan dalil kewajiban nafkah untuk istri dibebankan kepada suami sesuai hitam putih. Tapi ketika ayat yang sama kita fahami melalui isyaratun nas, maka ayat yang sama juga bisa menjadi dasar hukum menetapkan nasab buat si anak dihubungkan kepada ayahnya. Padahal ayat itu tidak bicara tentang nasab. Jadi nasab anak itu dinisbatkan kepada ayahnya, bukan kepada ibunya. Kan ada hitam putihnya di situ. Ini kaidah dalam bahasa Arab. Kaidah dalam bahasa Arab. Makanya kalau umpama kita melalui terjemah aja, yaitu ngacak bocap, mana dalilnya, kada ada dalilnya. Itu yang sering terucap. Karena kita pengen minum kopi langsung diseduh, dimuntung, kemudian diaduk-aduk, buat di banyu panas baru ditaguk. Karena kebiasaan seperti itu. Cara memahami itu bukan asal-asalan, tapi ada mekanisme. Ada aturan, ada rumusan. Termasuk kalau contoh lain dalam surah Al-Baqarah, wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Secara ibaratun nas, maksud utama dari ayat tersebut adalah membedakan antara jual beli dan riba. Kemudian secara ibaratun nas, tapi berdasarkan maksud yang jadi kita tuh umpat secara otomatis bahwa Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Satu ayat sudah dua kesimpulan. Bahwa jual beli jangan disamakan dengan riba, riba jangan disamakan dengan jual beli. Itu kesimpulan pertama. Kesimpulan kedua, bahwa jual beli itu halal sedangkan riba itu haram. Jadi bisa dilihat dari beberapa aspek, dan itu ada kaidah rumusan yang tidak kita miliki kalau kita tidak pernah mendalami ilmu bahasa Arab. Apalagi kemudian sudah modalnya minim, ya secara terburu-buru tadi. Maka Imam Syafi'i berucap, ashabi idza wajadtum haditsan sahihan yukhalifu ra'yi fadrib bi ra'yil jidara wa khudh bis sahih minal hadits fa kullu haditsin sahihun
wa kullu haditsin sahihun fahuwa madhhabi. Murid-muridku, kalau kelak engkau menemukan hadis yang sahih berbeda dengan pendapatku, dengan kesimpulanku, maka campakkan kesimpulanku itu ke tembok, ambillah hadis sahih itu, karena setiap hadis sahih itulah mazhabku. Ini maksudnya jangan dipahami semau kita. Itu merupakan garansi. Sehingga kalau kita ketemu sebuah hadis, ternyata kita gali karya-karya Imam Asy-Syafi'i yang kebetulan beliau salah satu pendapat beliau tidak menyertakan langsung dengan dalil yang mendasarinya, sementara kita punya sebuah hadis yang kebetulan ini kita pahami berbeda. Jangan lalu kemudian, kan Imam Syafi'i juga menyuruh kita ambil hadis sahih, tinggalkan perkataan beliau. Sebenarnya maksud itu sebuah garansi bahwa sesuatu yang sudah kusampaikan itu pasti berdasar hadis yang sahih. Garansi. Nah, ini tapih nih pian ditanggung kada luntur. Bila nyeluntur bulikakan. Itu garansi. Garansi. Cuman persoalannya kita itu paling suka mencatut hal-hal itu setengah-setengah. Kita punya sikap seperti ini, lalu ingin mencari pembenaran. Loh, kita gali referensi, tapi kita ambil yang bagian-bagiannya saja. Mohon maaf kalau ulun ingin sedikit membongkar. Kita, karena ini ilmiah, dengan satu pertanyaan waktunya habis. Waktunya habis. Baik, pernah nggak mendengar ada kesimpulan yang mengharamkan tasawuf? Pernah nggak pian? Atau orang-orang sufi itu sesat? Kalau pian buka YouTube itu sering sampai mengutip perkataan Imam Syafi'i, barang siapa yang bertasawuf paginya sorenya pasti gila. Ya kan? Atau pernah nggak pian mendengar nasihat? Nah, arti nasihat itu kan baik ya. Tinggal kita jangan memahaminya lagi. Dan itu selalu mengutip perkataan Muhammad bin Sirin. Al-ilmu din, pandur amman ta'khuduna anhu dinakum. Ilmu itu agama lu. Perhatikan gurumu siapa. Kalau mengandung syubhat, tinggalkan. Sehingga lalu ada respon, kan kita mengambil nang baiknya kita ambil, nang kada baiknya kita tinggal. Nah, orang yang memilih sikap seperti itu kemudian dapat jawaban lagi. Emang nutut ilmu kayak sendal, bila di masjid nang baik bawa bulik, bila nang kada baik tinggalkan. Sampai seperti itu kan. Kalau ulun melihat sebenarnya perkataan benar, tapi kadang-kadang memahaminya atau maksudnya yang keliru. Kira-kira kalau memang seperti itu kita belajar, kalau umpama ada sosok dia ilmunya luas, kemudian ada beberapa hal yang menurut kita tidak sependapat, maka jangan belajar sama sekali dengan guru tersebut. Kalau memang seperti itu, pian baca Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi, pian baca Al-Azkar karya Imam An-Nawawi, terutama Al-Azkar pian baca Imam Nawawi. Pada bab pertama membahas masalah ikhlas. Perkataan-perkataan ulama yang beliau kutip itu hampir semuanya dari tokoh sufi. Bahkan kalimat yang beliau gunakan dalam pengantar, beliau menggunakan, ini saya tulis untuk memudahkan saudara-saudara kita dalam suluknya kepada Allah. Istilah suluk itu istilah yang dalam dunia sufi. Pian tidak akan mendengar kalau di kajian di Muhammadiyah, kajian Salafi, istilah suluk itu enggak mendengar. Tapi kalau pian ikuti kajian-kajian orang-orang sufi, kata suluk itu sudah menjadi makanan harian. Imam Nawawi sendiri menyebutkan demikian. Bahkan ketika berbicara tentang ikhlas, ayat Al-Quran beliau, surah Al-Bayyinah beliau tampilkan. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Umar bin Khattab beliau tampilkan. Setelah itu beliau tambahkan dengan perkataan salafus saleh. Pertama siapa yang beliau kutip? Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad berkata, itu orang sufi. Kemudian yang kedua beliau katakan
Al-Muhasibi, orang sufi. Orang sufi. Kenapa? Karena Imam An-Nawawi melihat kalau soal apa jadi kita itu kan memahami hal-hal yang bersifat hikmah. Allah sudah menjanjikan yu'til hikmata may yasha. Allah Maha Kuasa memberikan hikmah itu kepada siapapun yang Dia kehendaki. Nah, sekiranya Imam Nawawi itu punya pola cara nuntut ilmu, nggak mau menerima. Kalaupun toh umpama beliau itu bukan tokoh sufi umpama ya, tapi kalau kita buka karya-karyanya, beliau termasuk tokoh sufi, Imam Nawawi. Oke, kita anggap beliau bukan tokoh sufi, tapi fakta bukunya mengutip perkataan-perkataan yang dikatakan oleh tokoh-tokoh sufi. Kalau beliau berpikiran seperti kita, tentu beliau tidak mengutip. Kenapa? Takut syubhatnya yang menyambar-nyambar. Itu pasti kita akan seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi sudah mengatakan al-hikmatu dhallatul mu'min aina wajadaha iltaqataha. Ini ucapan Nabi. Hikmah itu bagi orang beriman itu ibarat barang dia yang dia sayangi tercecer. Maka dimanapun dia dapatkan itu diambil. Nabi mengatakan seperti itu. Nah, ini sekedar renungan. Sekedar renungan. Ya, monggo-monggo kita bisa lebih bijak, bisa lebih dewasa, agar jangan sampai sikap kita sendiri yang membuat ilmu itu terhalang untuk sampai ke diri kita. Sikap kita sendiri jangan sampai terhalang sehingga ilmu itu terhambat datangnya ke kita. Itu yang barangkali ulun garis bawahi. Jadi ada yang disebut dengan salah kaprah. Tapi setidaknya Rasul juga mengatakan kullu bani Adam khata'. Siapapun bisa salah kaprah. Termasuk ulun juga bisa salah kaprah. Tidak ada yang maksum. Tapi wa khairul khata', sebaik-baik orang yang salah kaprah, ada pengarasan. Itu ada pengarasan. Nang pengarasan yang itu kita buangi. Nah, kalau salah kaprah semua pun bisa. Apalagi ulun rancak benar salah kaprah. Salah kaprah jadwal pengajian sama undangan pengantin. Salah kaprah rancak benar. Dikira gedung serbaguna ini di di Pengambangan, sekali dicek di ITIHI gedung serbaguna Chandra sana di Belitung. Rancak nangka itu. Sama kemarin hari Jumat, jauh-jauh dari Banjarbaru habis khutbah menyasah jam 3, diharapkan karena terbaca WA, Pak Ustadz bisakah mengisi pengajian di rumah Ibu Jum'ah tanggal 28. Ngaran membaca sambil di jalan masuk, insya Allah asumsi hari Jumat. Dari Banjarbaru habis khutbah langsung berkendaraan, ya ini gara-garanya salah kaprah, stamina turun angin dan sebagainya. Ngebut sampai jadwal berkunjung anak di pesantren pun dikorbankan kan, karena mamanya bertinggal. Ngebut sampai ke rumah, siap-siap berangkat ke tempat yang sudah dijanjikan, kok sepi. Kenapa julun sepi? Hendak ulun telepon kalau pindah ulun tasupani. Jadikah hari ini sebelumnya juga pernah seperti itu? Coba Pak ulun baca bujur-bujur lagi. Sekalinya bisakah ngisi pengajian di rumah Ibu Jum'ah dalam pahaman ulun hari Jum'ah. Tanggalnya 28, ulun cek di handphone, hari ini tanggal 27. Dasar salah juga sekalinya. Tapi disitulah mengingatkan. Allah berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dulu bujur-bujur. Kenapa diartikan baca bujur-bujur? Karena bismi rabbik. Iqra, bacalah. Bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Kenapa diartikan pelan-pelan? Karena kebalikannya al-ajalatu minasy syaitan. Tergesa-gesa, terburu-buru itu dari syaitan. Berarti kalau dari Allah, dengan nama Allah, baca pelan-pelan, itihi bujur-bujur, supaya jangan salah kaprah. Jadi salah kaprah itu kesalahan yang tidak disengaja sebenarnya, dan itu yang sering terjadi. Nah, barangkali ini yang dapat ulun sampaikan. Mohon maaf kalau satu pertanyaan aja tadilah masalah tentang sholat berjamaah di masjid, jawabannya kesana kemari melebar.
Tapi mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat ulun, buat kita seberataan. Jika ada salah dan khilaf, mohon dimaafkan. Ini pun sebenarnya ulun sangat yakin sekali. Ini kan direkam loh lah. Oh, pasti komentarnya tuh macam-macam juga kena. Tapi itu sudah sunnatullah. Kalau boleh lu nambah sekitar 1-2 menit lagi. Sunnatullah sudah. Manusia sempurna seperti Rasul saja masih dihujat orang. Kalam-kalam perkataannya. Apalagi hanya kebijakan pemerintah. Kalau kebijakan pemerintah digugat itu wajar. Kebijakan pemerintah itu kemudian difahami negatif itu tidak aneh. Toh kebijakan Allah Ta'ala aja banyak orang mengeluh. Apa kurangnya? Allah Maha Adil lah. Allah Maha Tahu. Masih banyak hambanya yang mengeluh lagi. Kenapa nasib ulun nangka ini aja? Jangan nangka ini pan, jangan nangka itu pan. Allah aja digugatnya ya. Apalagi hanya kebijakan pemerintah yang merupakan manusia. Maka mari kita benah dari diri kita dulu. Bahwa yang namanya manusia, jar Imam Malik juga perkataan kita apapun pasti ada yang suka, pasti ada yang tidak suka. Sebagaimana kita berharap mendengar yang suka, juga harus siap menerima yang tidak suka. Adil dong. Jangan mengharapkan yang suka-sukanya aja. Nang kada suka, kada terima unda, jangan. Ketika kita berharap menerima komen-komen yang suka, kita juga harus siap menerima komen-komen yang tidak suka. Dan itu adalah sunnatullah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.